Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Septi Dwi Anggraeni dari Offering C Pendidikan Fisika, Angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang gerak harmonik teredam. Sebelum memasuki gerak harmonik teredam, saya akan menjelaskan tentang gerak harmonik sederhana terlebih dahulu. Gerak harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangannya. Gerak harmonik sederhana disebabkan karena suatu benda mendapat suatu gaya, bisa dorongan atau tarikan, dan mengalami gaya pemulih atau restoring force. Pada konsep gerak harmonik, terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki oleh benda yang berosilasi. Yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran setiap waktunya. Yang kedua adalah simpangan. Simpangan adalah jarak benda dari titik kesetimbangan. Ketiga, periode. Periode merupakan banyaknya waktu dalam satu getaran. Dan yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan maksimum. Benda yang pada mulanya bergetar atau berosilasi bisa berhenti karena mengalami redaman. Redaman bisa terjadi akibat adanya gaya hambat atau gaya gesekan. Osilasi yang mengalami redaman biasa disebut dengan osilasi teredam atau getaran teredam. Telah ditunjukkan gambar sebuah sistem di mana benda bermassa M dikaitkan pada pegas dengan konstanta K dan benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida. Fluida dalam sistem tersebut merupakan penghambat. Ketika penghambat tersebut berosilasi dan dihambat oleh gaya penghambat, gaya peredam akan sebanding dengan kecepatan osilasi. Ada dua jenis gaya yang bekerja pada sistem yang telah ditunjukkan pada gambar sebelumnya, yaitu gaya pemulih dan gaya peredam, di mana gaya pemulih atau Fp sama dengan min Kx. K adalah konstanta pegas dan X adalah posisi. Dan gaya peredam atau Fr sama dengan negatif Bv. Maka total gaya yang bekerja pada sistem tersebut adalah F total sama dengan Fp plus Fr. F total sama dengan min Kx dikurangi Bv. Berdasarkan hukum Newton kedua, di mana sigma F sama dengan Ma, maka negatif Kx dikurangi Bv sama dengan Ma. Karena V merupakan turunan pertama dari X dan A merupakan turunan kedua dari X, maka negatif Kx dikurangi Bx dot sama dengan Mx 2 dot. Kemudian kita pindah ruas M, sehingga negatif K per Mx dikurangi B per Mx dot sama dengan X 2 dot. X 2 dot plus K per Mx ditambah B per Mx dot sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui bahwa gamma sama dengan B per M atau faktor redaman, sedangkan omega sama dengan akar K per M, sehingga K per M sama dengan omega kuadrat. Akan diperoleh persamaan X2 dot plus omega kuadrat X plus gamma X dot sama dengan 0. Karakteristik gerak teredam. Bentuk umum dari gerak teredam yaitu Xt sama dengan X0 eksponensial pangkat A dikalikan dengan T. Persamaan tersebut diturunkan terhadap waktu sehingga diperoleh dxt per dt sama dengan Ax0 eksponensial pangkat A dikalikan dengan T sama dengan Axt. Persamaan tersebut diturunkan lagi sehingga dx kuadrat t per dt sama dengan a kuadrat x0 eksponensial pangkat a dikalikan dengan t sama dengan a kuadrat xt. Ketiga persamaan tersebut dimasukkan ke dalam persamaan mx 2 dot ditambah kx ditambah bx dot sama dengan 0, menghasilkan m a kuadrat x ditambah dengan bax ditambah kx sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4mk per 2m.
Karena D merupakan akar dari B kuadrat min 4MK, maka A sama dengan min B plus minus D per 2M. Sekian dari saya. Untuk penjelasan jenis gerak teredam akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nelly Kurota Ayuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.